Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam alaikum Bishem Hamashiach. Seperti biasanya setiap pagi, sebelum kita menunaikan tugas kita masing-masing di kantor atau di mana saja kita berada, hati kita, batin kita, dan pemikiran kita selalu diisi dengan firman Tuhan dan ajaran gerejanya, terutama terkait dengan keselamatan. Mengapa demikian? Agar dalam bersikap, agar di dalam bertindak dan melakukan apapun, kita senantiasa ingat bahwa kita sedang dalam proses diselamatkan. Karena itulah memantulkan sifat dan karakteristik Allah di dalam hidup ini sangat penting. Tetapi permasalahannya adalah untuk memantulkan itu supaya benar, maka kita menyatu dengan Allah melalui gerejanya di dalam Roh Kudus, sehingga tindakan kita akan betul-betul sebagai terjemahan daripada sifat dan karakteristik Allah dalam kehidupan ini. Saat ini kita move on pada bagian berikutnya, yaitu tentang sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Tidak pernah percaya dalam kuasamu sendiri dan kekuatan untuk melawan pencobaan apapun, besar atau kecil. Pikir tentang kontroversi. Aku yakin untuk jauh itu akan segera datang kepadaku. Keyakinan diri sendiri adalah suatu persekongkolan yang bahaya. Kurang menguatkanmu memuji dirimu sendiri dengan lebih yakin kamu berdiri, mengakui bahwa kamu lemah, secara total tak mampu untuk melawan isyarat teriring dari iblis. Maka pada keherananmu, kamu akan menemukan bahwa ia tidak mempunyai kuasa atasmu. Sebab kalau kamu telah menjadikan Tuhan atas pertahananmu itu, kamu akan segera mampu untuk menjamin bahwa tidak ada kejahatan yang akan menjatuhkanmu. Dan itu dilihat dalam Mazmur 91. Satu-satunya kejahatan yang dapat menjatuhkan seseorang Kristen adalah dosa. Perbedaan antara kekristenan ortodoks dan pengakuan gereja barat itu bukanlah sekedar masalah teologi yang abstrak. Mereka memperluas pada sebagian besar aspek kesalahan pribadi juga. Perselisihan tentang perbedaan kesalahan-kesalahan ini jelas nyata sekali saat seorang Kristen ortodoks dan orang Kristen Injili membicarakan tentang keselamatan. Orang Kristen merasa aman dalam pengetahuan bahwa ia diselamatkan dan mengharapkan orang lain yang sungguh-sungguh Kristen untuk merasakan keamanan yang sama. Orang Kristen ortodoks yang salah, pada sisi yang lain, normalnya dia untuk membuat suatu pernyataan bahwa ia pasti diselamatkan. Orang Injili mengambil ini sebagai suatu tanda bahwa pribadi ortodoks tidak benar-benar mengenal Kristus. Bagi mayoritas Protestan Injili, hal ini mungkin bagi seseorang untuk mengenal secara pasti bahwa ia diselamatkan dan tinggal aman dalam pengetahuan bahwa keselamatan itu tidaklah pernah hilang. Ini adalah doktrin jaminan dan keamanan kekal. Orang Kristen ortodoks tidak menerima doktrin-doktrin semacam ini.
Dalam bagian sebelumnya ini akan dijelaskan mengapa. Ya, maaf, dalam bagian ini kita akan menjelaskan mengapa jaminan terberkat. Tidak ada kebenaran yang lebih nyata pada kaum Injili daripada bahwa seorang dapat diselamatkan dan mengetahuinya. Semuanya itu kutuliskan pada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Bagaimana dapat orang Kristen Ortodoks mengingkari apa yang dikatakan begitu banyak dalam Alkitab? Masalahnya adalah orang Ortodoks dan Injili tidak menggunakan kata diselamatkan dalam pengertian yang sama. Dengan lain perkataan, kita sedang berbicara dua hal yang sangat berbeda. Kaum Injil diakarkan dalam kerangka kerja yang telah kita bicarakan pada bahasan-bahasan sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan teori penguasaan tentang penebusan. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa perbedaan antara diselamatkan dan terkutuk adalah sikap Allah terhadap mereka, bukan kualitas apapun yang melekat dari milik mereka sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa bagian manusia salah atau dibenarkan dapat diubah begitu saja. Untuk diselamatkan berarti untuk dinyatakan tidak bersalah oleh Allah. Ini berarti bahwa ketika Allah melihat kita, Ia melihat kebenaran Kristus sebagai gantinya kependosaan kita. Melalui penebusan penggantinya di atas kayu salib, Kristus telah memuaskan keadilan dan kehormatan Allah serta meredakan murka Allah. Karena pribadi yang terselamatkan itu berdiri di hadapan Allah itu dibenarkan, sehingga dibersihkan dari semua perintah dosa yang melawan Dia. Ia dapat masuk ke dalam surga dan menikmati hidup terberkati yang Allah telah persiapkan bagi umat pilihannya. Di sisi lain, mereka yang menolak Kristus, yaitu mereka yang jatuh dengan sengaja untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, tetap tinggal dalam dosa mereka. Saat Allah melihat mereka, Ia melihat bukan kebenaran dari anaknya, namun kebenaran bagian penuh dosa dari orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa dilempar dalam neraka, yaitu tempat siksaan yang menyakitkan bagi semua mereka yang melanggar hukum-hukum Allah. Ke dalam kerangka kerja ini, doktrin jaminan membuat pengertian yang sempurna. Kalau seseorang telah menerima Kristus, telah menempatkan kepercayaannya dalam karya penebusan Kristus, maka orang itu dapat yakin bahwa Allah akan memegang janjinya. Barang siapa yang percaya kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 21. Karena itulah saya telah menerima Kristus, saya diselamatkan. Bagi orang Ortodoks, pada sisi lain, keselamatan bukanlah masalah bagaimana Allah memandang manusia. Allah selalu memandang manusia dengan penuh kasih, tidak peduli bagaimana sikap manusia terhadapnya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Ini adalah kemampuan manusia untuk berhubungan dengan Allah, bukan kemampuan Allah untuk berhubungan dengan manusia. Itulah masalahnya. Kita telah melihat bahwa Kristus dengan sengaja telah menyelamatkan keberadaan manusia. Akan tetapi kita juga telah melihat bahwa ada pokok atau dimensi pribadi untuk keselamatan. Karena itu, saat kita berbicara tentang keselamatan, maka yang kita maksudkan itu adalah suatu bagian rupa Allah yang melaluinya kita dapat mencapai kesatu manunggalan yang benar dengan Allah. Karena keselamatan akhirnya menunjuk pada bagian rohani yang nyata orang Kristen. Orang-orang Kristen Ortodoks dengan benar diam untuk membuat pemandangan tentang keselamatan mereka sendiri. Untuk melakukan demikian adalah untuk menganggap atas penghakiman Allah. Satu orang Injil mengatakan bahwa ia diselamatkan. Ia tidak sedang mengomentari atas bagian jiwanya sendiri, namun atas fakta bahwa Allah tidak lagi melihat dia sebagai orang yang berdosa. Di sisi lain, bagi orang Kristen Ortodoks untuk mengatakan bahwa ia diselamatkan, itu akan menunjuk bahwa ia sendiri telah mencapai suatu tingkat tinggi kebenaran di hadapan Allah. Esensi dari kejatuhan manusia itu adalah kesombongan. Inti kesakitan rohani manusia adalah keegoisannya sendiri. Agar manusia disembuhkan, maka ia harus rendah hati. Ia harus merangkul kemiskinan rohani untuk yang Tuhan telah berbicara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8 dan 3. Kerajaan surga dan visi Allah tidaklah dijanjikan pada mereka yang telah dinyatakan tidak bersalah, namun pada mereka yang sungguh-sungguh rendah hati dan suci hatinya. Untuk alasan itulah sehingga orang Kristen Ortodoks yang salah mengendalikan diri dan berusaha untuk mengevaluasi kehidupan rohaninya sendiri. Hal tersebut adalah sesuatu paradok rohani yang lebih dekat. Makin orang itu merasa tidak layak, orang itu datang pada Allah. Mirip sekali dengan hal itu, makin orang itu yakin dan menjamin dirinya sendiri, orang itu jauh dari Allah. Para jamaah suci yang mulia dari gereja telah mempercayakan dalam anugerah Allah, namun tidak pernah menganggap bahwa mereka sendiri itu adalah kudus. Cerita ini dari para bapak padang pasir yang memberi ilustrasi demikian. Ini dikatakan Abba Sisoes bahwa saat ia telah berada dalam abad kematian, sementara para bapak sedang duduk di sampingnya, wajahnya telah menunjukkan seperti matahari. Ia berkata pada mereka, lihatlah, Abba Antonius sedang datang. Sebentar kemudian ia berkata, lihatlah, paduan suara para nabi sedang datang. Laki wajahnya telah bersinar dengan benderang dan berkata dengan seseorang. Kemudian orang tua itu bertanya padanya, dengan siapa kamu sedang berbicara, Roh? Ia berkata, lihatlah para malaikat sedang datang untuk menjemputku
dan saya sedang memohon mereka untuk mempersilahkanku mengerjakan sedikit pertobatan. Mereka berkata padanya, kamu tidak perlu untuk melakukan pertobatan. Namun orang tua itu berkata pada mereka, sungguh saya tak berpikir saya telah membuat permulaan pun belum. Sekarang mereka semua telah mengetahui bahwa ia adalah seorang yang sempurna. Sekali lagi, wajahnya tiba-tiba seperti matahari, dan mereka semua diisi dengan takut. Ia berkata pada mereka, lihatlah Tuhan sedang datang, dan berkata, bawakan saya bejana dari padang gurun. Maka di sana telah ada seperti cahaya terang, dan semua yang berada di rumah telah diisi dengan bau-bauan yang manis. Di sini adalah seorang manusia yang sangat suci, yang tubuhnya secara nyata telah menunjukkan terang ilahi. Namun dalam kerendah hatiannya yang dalam, ia memohon sedikit waktu untuk bertobat. Ini bukanlah kurang kepercayaan dalam Allah, namun suatu bagian kerendah hatian yang sejati dan kemurnian batin. Sang Danau Suci berkata bersama-sama dengan Yesaya sang nabi, celakalah aku dibinasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya 6 ayat ke-5. Menurut Danau Suci SK orang Syria, kerendahan hati adalah untuk melihat orang itu sendiri sebagai yang lebih rendah daripada semua ciptaan. Seorang manusia yang sungguh-sungguh rendah hati tidak pernah menghakimi siapapun, tidak pernah akan mengambil pagar. Kalau seorang jahat menjatuhkan dia, ia akan menerimanya sebagai bayarannya karena keberdosaannya. Kalau orang baik akan menjatuhkan dia, ia akan menerimanya sebagai suatu karunia anugerah yang tak sepantasnya. Pada orang yang rendah hati, semua adalah anugerah dan terang. Ia akan mewarisi kerajaan Allah. Archimandrid John menjelaskan pentingnya kerendahan hati. Seseorang yang memulai perjalanannya menuju pada pengilahian harus tidak berhenti memiliki kerendahan hatian. Tujuannya adalah agar supaya menjaga dirinya sendiri terus pada perjalanan itu. Sebab kalau ia menerima pikiran bahwa yang sedang ia kerjakan itu baik dan maju pada jalannya sendiri, maka kesombongan mengambil alih dia. Ia kehilangan apapun yang ia telah dapatkan dan perlu untuk memulai yang baru, untuk jadi rendah hati, untuk melihat kelemahannya, kesakitan manusianya, dan bukan untuk menyadarkan dirinya sendiri. Ia harus sadar pada anugerah Allah supaya dijaga terus pada perjalanan menuju pada pengilahian. Apakah kamu melihat mengapa kerendahan hati itu begitu penting? Sesaat kita berpikir bahwa kita telah sampai, itu adalah saat kesombongan yang tertanam dalam pikiran. Dan hal tersebut adalah kesombongan yang memisahkan kita dari Allah. Archimandrid John melanjutkan kata-katanya. Karena itulah mengapa dalam kehidupan para danau suci kita
kita terpesona oleh kerendah hatian mereka yang mulia. Meskipun mereka sangat dekat pada Allah, telah menyinarkan terang Allah, telah melakukan mujizat-mujizat, telah memberikan dupa harum, namun di waktu yang sama mereka telah memegang diri mereka sendiri dalam penghargaan yang rendah, telah mempercayai bahwa mereka itu telah jatuh dari hadapan Allah, sehingga mereka adalah orang-orang yang kotor. Kerendahan hati ini telah menjadikan mereka itu adalah Allah-Allah oleh anugerah. Jadi dengan demikian jelas bahwa kerendahan hati itu sangat penting di dalam kehidupan manusia untuk mencapai apa itu teosis. Dan kerendahan hati itu merupakan suatu dasar Allah berkarya melalui rohnya di dalam kehidupan kita.